Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Nasdem sial terus sejak pendeklarasian Anies Baswedan. Sejak Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan calon Presiden RI. Surya Paloh sembrono mendeklarasikan Anies Baswedan karena pendukung garis keras HTI Khilafah, sahabat dekat dengan Ketua Forum Pembela Islam Rizik Syihab. Ada kesepakatan satu komando memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres tahun 2024. Kesembronoan Anies Baswedan Partai Nasdem berideologi nasionalis demokratis berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Padahal Presiden Joko Widodo menyatakan dalam pemilu tidak boleh menggunakan politik identitas, tetapi tetap saja dia mendeklarasikan Anies Baswedan tersebut. Ideologi nasionalis dengan ideologi garis keras tidak mungkin bersatu, ibarat minyak dengan air. Akibat Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan membawa sial ke Partai Nasdem antara lain, kader setia Partai Nasdem banyak menarik diri selaku anggota Partai Nasdem, yang dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali. 5.000 kader Nasdem Jawa Barat menarik diri, dari Semarang juga menarik diri, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, semua kadernya menarik diri, dan masih ada lagi. Mendapat sebutan Partai Nasdrun atau Nasional Kadrun. Atas sebutan tersebut, Surya Paloh marah besar. Surya Paloh dan Anies Baswedan diusir dari Istana Negara, dituding mengkhianati perjuangan bangsa Indonesia. Anies Baswedan membacakan surat pengunduran dirinya dari Partai Nasdem, dan semua kader yang mengikuti rapat tersebut merasa kaget. Partai Nasdem langsung terjun, elektabilitasnya dari 7% menjadi 3,8%, di bawah ambang batas. Akibatnya Partai Nasdem diduga nanti tidak lolos duduk di lembaga DPR karena tidak mencapai 4%, dan Partai Nasdem siap-siap jadi partai guram. Harapan saya, Surya Paloh memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan elektabilitasnya agar dapat duduk di lembaga DPR setelah mencapai minimal 4% guna menghindari terjadinya partai guram. Sejak Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon Presiden RI, Surya Paloh sembrono mendeklarasikan Anies Baswedan karena pendukung garis keras HTI Khilafah, sahabat dekat dengan Ketua Forum Pembela Islam Rizik Syihab selaku pendukung terorisme dan ISIS, dan sampai ada di antara mereka ada kesepakatan satu komando memenangkan Anies Baswedan dalam Pilpres tahun 2024. Kesembronoan Anies Baswedan Partai Nasdem berideologi nasionalis demokratis berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, tetapi mengusung Anies Baswedan selaku calon Presiden RI yang berdasarkan garis keras dan lain sebagainya. Ideologi nasionalis dengan ideologi garis keras tidak mungkin bersatu, ibarat minyak dengan air. Akibat Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan membawa sial ke Partai Nasdem antara lain, kader setia Partai Nasdem banyak menarik diri selaku anggota Partai Nasdem, yang dimulai dari Nilu Jelantik dari Bali.
5.000 kader Nasdem Jawa Barat menarik diri. Dari Semarang dan juga ada yang menarik diri. Kaltim dan Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur semua kadernya menarik diri. Dan masih ada lagi mendapat sebutan Partai Nasdun atau Nasional Kadrun. Atas sebutan tersebut Surya Paloh marah besar. Surya Paloh dan Anies Baswedan diusir dari Istana Negara, dituding mengkhianati perjuangan bangsa Indonesia. Anies Baswedan membacakan surat pengunduran dirinya dari Partai Nasdem dan semua kader yang mengikuti rapat tersebut merasa kaget. Partai Nasdem langsung terjun elektabilitasnya dari 7% menjadi 3,8%, di bawah ambang batas. Akibatnya Partai Nasdem diduga nanti tidak lolos duduk di lembaga DPR karena tidak mencapai 4%. Dan Partai Nasdem siap-siap jadi partai gurem. Harapan saya, Surya Paloh memperbaiki kinerjanya untuk meningkatkan elektabilitasnya agar dapat duduk di lembaga DPR setelah mencapai minimal 4% guna menghindari terjadinya partai gurem tersebut. Sekian dan terima kasih.